Bilangan 27-1-23, ILT 3. Maka datanglah anak-anak perempuan Zelafehat anak Hefer anak Gilead anak Mahir anak Manase, dari kaum-kaum orang Manase anak Yusuf. Dan inilah nama-nama anak perempuannya: Mahla, Noa dan Hogla, dan Milka dan Tirza. Dan mereka berdiri di hadapan Musa dan di hadapan Imam Eleazar, dan di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan seraya berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, dan dia tidak ada di antara kumpulan orang-orang yang berkumpul melawan Yahweh dalam kumpulan Korah, tetapi dia mati dalam dosanya sendiri. Dan dia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami ditarik dari tengah-tengah kaumnya karena tidak ada baginya anak laki-laki? Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami. Dan Musa membawa perkara mereka ke hadapan Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Engkau sesungguhnya harus memberikan kepada mereka warisan turun-temurun di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka. Dan haruslah engkau menyerahkan warisan ayah mereka kepada mereka. Dan haruslah engkau berkata pada orang Israel, jika seseorang mati, dan dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah engkau menyerahkan warisannya kepada anak perempuannya. Dan jika dia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-lakinya. Dan jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada kerabatnya terdekat dari kaumnya, dan dia harus memilikinya. Dan haruslah itu menjadi ketetapan hukum bagi Bani Israel sebagaimana Yahweh telah memerintahkan Musa. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim ini. Dan lihatlah negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel. Ketika engkau sudah melihatnya, engkau juga akan dikumpulkan kepada kerabatmu, seperti sudah dikumpulkan juga Harun saudaramu. Karena pada waktu perbantahan jemaat di padang gurun Zin, engkau tidak menaati perintah untuk menguduskan aku di depan mata mereka, di dekat air itu. Itulah mata air Mariba di Kades, di padang gurun Zin. Dan Musa berkata kepada Yahweh, sambil mengatakan, biarlah Yahweh, Elohim dari roh pada segala makhluk, menunjuk seseorang atas jemaat ini, yang akan pergi keluar di depan mereka dan yang akan datang kembali di depan mereka dan yang akan membawa mereka keluar dan yang akan membawa mereka masuk. Sehingga jemaat Yahweh jangan menjadi seperti domba yang tidak bergembala. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, ambillah bagimu Yosua anak Nun, seseorang yang padanya ada roh. Dan engkau harus menumpangkan tanganmu ke atasnya. Dan engkau harus menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan di hadapan seluruh jemaat. Dan engkau harus memberi perintah kepadanya di depan mata mereka. Dan engkau harus meletakkan sebagian dari kuasamu ke atasnya, agar seluruh jemaat Bani Israel mendengar. Dan dia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar dan dia harus bertanya kepadanya tentang keputusan Urim di hadapan Yahweh. Dan atas perkataannya mereka keluar dan atas perkataannya mereka masuk. Ia dan semua Bani Israel bersamanya, bahkan seluruh jemaat. Dan Musa melakukan seperti yang Yahweh perintahkan.
Dan dia menjemput Yosua dan menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan ke hadapan seluruh jemaat. Dan dia menumpangkan tangannya ke atasnya dan memerintahkan dia sebagaimana yang telah Yahweh firmankan ke tangan Musa. Bilangan 28:1-31, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Suruhlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, haruslah kamu memelihara persembahanku, rotiku, untuk mempersembahkannya kepadaku pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan aku. Dan engkau harus berkata kepada mereka, inilah persembahan api-apian yang harus engkau persembahkan kepada Yahweh. 2 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, sebagai persembahan bakaran terus-menerus setiap hari. Engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang. Dan 1/10 eva tepung halus sebagai persembahan sajian yang diadon dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Suatu persembahan bakaran yang terus-menerus yang telah dilakukan di Gunung Sinai. Sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, dan persembahan curahannya, 1/4 hin untuk seekor anak domba. Curahkanlah persembahan curahan dari anggur tua itu kepada Yahweh di tempat kudus. Dan terhadap anak domba yang kedua, haruslah engkau mengolahnya pada waktu petang. Sebagaimana persembahan sajian pada waktu pagi dan sebagaimana persembahan curahannya, haruslah engkau mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan pada hari Sabat, 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Itulah persembahan bakaran Sabat pada Sabatnya, di samping persembahan bakaran secara terus-menerus dan persembahan curahannya. Dan pada permulaan bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan suatu persembahan bakaran kepada Yahweh, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, dan seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun. Yang sempurna, dan 3/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor lembu jantan muda. Dan 2/10 tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor domba jantan. Dan tepat 1/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor anak domba, suatu persembahan bakaran, bau harum yang menenangkan. Persembahan api-apian bagi Yahweh, dan persembahan-persembahan curahannya ialah 1/2 hin anggur untuk seekor lembu jantan muda dan 1/3 hin anggur untuk seekor domba jantan. Dan 1/4 hin anggur untuk seekor anak domba. Inilah persembahan bakaran setiap bulan baru pada tahun itu. Dan seekor anak kambing haruslah diolah sebagai persembahan penghapus dosa kepada Yahweh, selain persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan curahannya. Dan pada bulan yang pertama pada hari ke-14 bulan itu, adalah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 bulan itu adalah suatu hari raya. 7 hari lamanya roti-roti tidak beragi haruslah dimakan. Pada hari yang pertama ada suatu pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan api-apian, yaitu persembahan bakaran bagi Yahweh, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, dan seekor domba jantan.
dan 7 ekor anak domba berumur setahun, yang menurut kamu mereka adalah sempurna, dan haruslah kamu mengolah persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak. 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda, dan 2/10 bagian untuk seekor domba jantan. Haruslah engkau olah tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-7 anak domba itu, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu. Terpisah dari persembahan bakaran pada pagi hari, yang merupakan persembahan bakaran terus-menerus, hal-hal ini haruslah kamu olah. Kamu harus mengolah seperti ini dalam sehari selama 7 hari. Roti persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, di samping persembahan bakaran yang terus-menerus haruslah diolah juga persembahan curahannya. Dan pada hari yang ke-7, haruslah ada suatu pertemuan kudus bagimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan pada hari hasil pertama, pada waktu kamu membawa persembahan sajian yang baru kepada Yahweh dalam pekan-pekanmu, haruslah ada pertemuan kudus bagimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan. 7 ekor anak domba berumur setahun, dan persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda. 2/10 bagian untuk seekor domba jantan, tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-7 anak domba itu, seekor anak kambing untuk mengadakan penebusan bagi kamu. Terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya, haruslah kamu mengolah mereka yang menurut kamu sempurna, juga persembahan-persembahan curahannya. Bilangan 29:1-40, ILT 3, dan pada bulan ke-7, pada hari pertama bulan itu, haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Itu adalah hari peniupan nafiri bagimu. Dan kamu harus mengolah persembahan bakaran sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna, dan persembahan sajian mereka, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk lembu jantan muda. 2/10 bagian untuk domba jantan, dan 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-7 anak domba itu. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu. Terpisah dari persembahan bakaran bulan itu dan persembahan sajiannya dan persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahan mereka. Sesuai dengan peraturannya sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Dan pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 ini, haruslah ada suatu pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan. Seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, yang menurut kamu mereka itu sempurna, dan persembahan sajiannya. Tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda,
2/10 bagian untuk seekor domba jantan. Tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-7 ekor anak domba itu, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa. Terpisah dari persembahan penghapus dosa hari-hari penebusan dan persembahan bakaran yang terus-menerus serta persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari ke-15 dari bulan ke-7, haruslah ada pertemuan kudus bagimu, janganlah kamu melakukan segala pekerjaan seorang pekerja. Tetapi haruslah kamu memelihara perayaan bagi Yahweh selama 7 hari. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. 13 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, mereka haruslah yang sempurna, dan persembahan sajiannya. Tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk setiap lembu jantan muda bagi ke-13 lembu jantan muda. 2/10 bagian untuk setiap domba jantan bagi kedua domba jantan itu, dan tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-14 anak domba. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus, persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajian mereka dan persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya, dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Persembahan sajiannya dan persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya, dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan,
14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah menjadi pertemuan raya bagimu, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah engkau mempersembahkan persembahan bakaran. Suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan. Dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Inilah yang harus engkau olah bagi Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan, terpisah dari nazar-nazarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu. Untuk persembahan-persembahan bakaranmu dan untuk persembahan-persembahan sajianmu. Dan untuk persembahan-persembahan curahanmu dan untuk persembahan-persembahan pendamaianmu. Dan berbicaralah Musa kepada Bani Israel sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa.